Pertanyaan yang sama dikatakan kepada ke Tuhan oleh orang-orang yang jahat. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan SSV yang terkasih. Apa yang harus dimiliki oleh seorang Vincentian adalah mata yang baru. Mata, saudara-saudara. Loh, kok bisa mata? Bisa. Sebentar. Kok bisa mata? Lihat, Tuhan Yesus kan barusan ngomong. Tuhan berkata, loh, apa yang kamu lihat di wajahnya Pak Sukimin, itu aku di situ. Nah, jadi Anda para Vincentian, setelah dari pertemuan nasional ini, hendaknya memiliki mata baru yang melihat bahwa Anda tidak sedang berhadapan dengan orang miskin, tapi yang Anda lihat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Itulah spiritualitas Vincentian. Spiritualitas Vincentian juga mengatakan hidup komuniter. Jadi Anda, Bapak Ibu sekalian, apa bedanya SSV dengan organisasi kegerejaan yang lain? Apa bedanya? Bedanya adalah, beda dalam artian bukan Anda itu lebih hebat dari mereka. Inilah yang dikatakan oleh Santo Vincentius, bahwa Anda itu bila berasal dari paroki Hati Kudus Yesus, Anda itu menjadi bagian dari paroki itu. Dan Anda itu menjadi bagian dari lingkungan itu. Dan Anda itu menjadi bagian dari RT 12 di mana Anda tinggal itu. Inilah spiritualitas Vincentian. Anda tidak dicabut menjadi orang aneh dari desa atau RT Anda atau paroki Anda. Anda adalah bagian dari komunitas itu. Dari sebab itu, mesti bekerja sama dalam komunitas. Santo Vincentius mengajar lagi 5 keutamaan. 5 keutamaan itu, yang pertama kesederhanaan, yang kedua kerendahan hati, yang ketiga kelembutan hati, yang keempat mati raga, dan yang kelima seperti yang Anda barusan katakan, semangat berkobar-kobar untuk mewartakan Kristus. Jadi melayani orang miskin tak mungkin Anda akan berkata, sana ambil sendiri itu bungkusan superminya, satu aja. Gitu. Enggak mungkin seperti itu, saudara-saudara. Ini yang dikemukakan oleh Santo Vincentius. Anda harus bertanya. Bapak Ibu sekalian, saya suatu kali tinggal di rumah keluarga. Pada waktu itu saya menjadi pengungsi dalam tanda kutip 2 minggu. Di Amerika di sana. Yang mau saya kemukakan begini. Ibu keluarga dari rumah yang saya tempati itu, dia itu sedang wawancara kerja. Dia menjadi kepala kantin di sekolah. Salah satu pertanyaan yang disaringkan kepada saya itu pertanyaannya begini. Ibu, kalau ada anak yang mencuri makanan di tempat kantin itu, apa yang Anda kerjakan? Kalau Anda diwawancarai, Anda akan bilang apa? Akan menjawab apa, Bapak Ibu sekalian? Terus terang, saya juga mikir pada waktu itu, andaikan saya mencari kerja dan pertanyaan yang sama, mengalami kesulitan karena tidak diberi uang saku misalnya. Nah, luar biasa. Terus misalnya kalau belum sarapan gimana? Nah, kalau belum sarapan ya jelas, ya sudah silahkan makan gitu. Harus diambilkan minum juga kan? Ya tidak. Supaya jangan sereten gitu. Ya tidak. Nah, ini salah satu contoh.
Saya belajar dari ibu ini sebuah contoh di mana menghadapi orang yang mangkelno itu dalam bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya gimana? Menjengkelkan. Nah, menjengkelkan itu tetap membutuhkan kelembutan hati. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu selain Maha Pengasih dan Penyayang, ya, murah hati dan sebagainya, Tuhan itu juga kadang-kadang menjengkelkan. Betul. Dan itu saya dengar dari seorang ibu, di mana ibu itu memiliki suami yang jatuh sakit. Mohon maaf, suami ini tanpa direncanakan terkena stroke, padahal dia sudah minum obat tekanan darah tinggi. Semula ketika kena stroke, ibu ini, istrinya ini bilang, ya sudah nggak apa-apa. Tapi lama-kelamaan suaminya ini makin drop, dan drop tidak bisa apa-apa selama 1 bulan. Dan harus masuk rumah sakit dan tidak memiliki biaya untuk pengobatan. Ibu ini berkata kepada saya, rupanya kali ini Tuhan sedang bermain-main dengan saya.